Mobil terus melaju pelan. Saya memegang setir dengan kedua tangan. Jari kiri sesekali mengetuk pelan di atasnya. Kebiasaan lama kalau pikiran sedang tidak tenang. Radio masih menyala pelan. Lagu lama tentang pulang ke kampung yang sudah saya dengar berkali-kali. Rina duduk diam di sebelah saya. Gaun putihnya terlipat rapi di pangkuan. Tangannya tidak bergerak. Hanya sekali jarinya yang panjang itu menyentuh ujung gaun, seolah memastikan kainnya tidak kusut. Saya mencoba mengisi keheningan. Motor kamu mogok di mana tadi? Jembatan kecil itu kan? Iya. Mas dekat situ, sudah lama nunggu. Untung Mas lewat. Jawabnya. Suaranya tetap lembut, hampir seperti orang yang sedang bicara dengan tetangga di siang hari. Tidak ada nada tergesa atau takut, padahal katanya sudah menunggu 2 jam di pinggir jalan yang gelap. Saya mengangguk. Biasanya ada orang lewat situ, mungkin tadi sepi. Dia tidak menjawab langsung, malah bertanya balik. Mas, sering lewat jam segini ya? Saya lihat mobil hitam seperti ini lewat hampir setiap malam. Tangan saya disetir berhenti mengetuk mobil hitam seperti ini. Banyak mobil hitam di jalan, tapi cara dia mengatakannya seolah dia sudah mengenal mobil saya. Saya melirik sekilas ke arahnya, senyumnya masih ada. Kecil dan sopan. Mungkin dia cuma memperhatikan dari jauh, atau mungkin banyak pengemudi lewat jam segini. Saya merasionalisasi dalam hati. Ya, pasti itu. Jalan ini memang dilewati orang-orang yang kerja malam. Kadang iya, jawab saya singkat. Kerjaan. Malam itu saya mengemudi pulang seperti biasa. Lampu mobil menyapu jalan provinsi yang sudah sepi sejak jam 9. Hanya suara mesin dan sesekali bunyi jangkrik dari sawah gelap di kiri kanan. Tapi di tikungan sebelum masuk desa, dia sudah berdiri tepat di pinggir aspal. Gaun putihnya tertangkap cahaya lampu depan. Melambai pelan dengan tangan kanan. Seolah sudah tahu saya akan lewat tepat pada saat itu. Saya mengurangi kecepatan, jantung saya masih berdetak normal. Tapi tangan di setir terasa sedikit lebih erat. Warga di warung kopi, Pak Slamet, memang sering bilang, kalau malam jangan pernah berhenti. Kalau ada yang melambai, apalagi wanita cantik, tolak saja. Saya selalu ngangguk, tersenyum, lalu melanjutkan cerita lain. Itu kan cuma cerita orang tua yang bosan. Jalan ini sudah saya lalui puluhan kali dalam setahun terakhir, mengantar barang dagangan ke kota dan pulang larut. Tidak pernah apa-apa. Dia mendekat ke sisi penumpang, wajahnya bersih. Rambut hitam lurus sebahu. Bibirnya sekik tersenyum. Usianya mungkin 27 atau 28. Sulit ditebak di bawah cahaya kuning lampu mobil. Mas, boleh numpang? Hujan tadi sore.
Motor saya mogok di depan sana. Sudah lama nunggu orang lewat. Katanya, suaranya lembut, hampir malu-malu. Saya ragu sebentar, pintu penumpang memang biasa saya. Biarkan tidak terkunci kalau malam sendirian. Kebiasaan lama karena kunci pintunya agak macet. Saya membukanya, dia masuk cepat. Duduk dengan rapi, gaunnya tidak kusut. Meski katanya sudah menunggu lama, bau parfumnya masuk bersama dia. Manis seperti bunga melati. Tapi ada sesuatu yang lain di baliknya, sama seperti bau kain lembab yang sudah lama disimpan. Terima kasih. Mas, saya mau ke arah desa sebelah dekat pasar lama. Katanya sambil merapikan rambut dengan jari-jari panjang. Saya mengangguk, memasukkan persneling mobil mulai bergerak lagi. Nama saya Budi. Saya bilang sekadar basa-basi. Kamu dari mana kok malam-malam begini? Iya, Mas Budi, saya Rina dari rumah teman di kota, pulang terlambat. Jawabnya cepat. Senyumnya tetap ada. Mobil terus melaju pelan. Saya memegang setir dengan kedua tangan. Jari kiri sesekali mengetuk pelan di atasnya. Kebiasaan lama, kalau pikiran sedang tidak tenang. Radio masih menyala pelan. Lagu lama tentang pulang ke kampung yang sudah saya dengar berkali-kali. Rina duduk diam di sebelah saya. Gaun putihnya terlipat rapi di pangkuan. Tangannya tidak bergerak. Hanya sesekali jarinya yang panjang itu menyentuh ujung gaun, seolah memastikan kainnya tidak kusut. Saya mencoba mengisi keheningan. Motor kamu mogok di mana tadi? Jembatan kecil itu kan? Iya. Mas, dekat situ, sudah lama nunggu. Untung Mas lewat. Jawabnya. Suaranya tetap lembut. Hampir seperti orang yang sedang bicara dengan tetangga di siang hari. Tidak ada nada tergesa atau takut. Padahal katanya sudah menunggu 2 jam di pinggir jalan yang gelap. Saya mengangguk. Biasanya ada orang lewat situ. Mungkin tadi sepi. Dia tidak menjawab langsung, malah bertanya balik. Mas, sering lewat jam segini ya? Saya lihat mobil hitam seperti ini lewat hampir setiap malam. Tangan saya disetir berhenti mengetuk mobil hitam seperti ini. Banyak mobil hitam di jalan, tapi cara dia mengatakannya seolah dia sudah mengenal mobil saya. Saya melirik sekilas ke arahnya. Senyumnya masih ada, kecil dan sopan. Mungkin dia cuma memperhatikan dari jauh, atau mungkin banyak pengemudi lewat jam segini. Saya merasionalisasi dalam hati. Ya, pasti itu. Jalan ini memang dilewati orang-orang yang kerja malam. Kadang iya. Jawab saya singkat. Kerjaan. Saya melirik sekilas. Wajahnya tenang. Tangannya terlipat di pangkuan.
Gaun putih itu bersih sekali. Tidak ada noda lumpur meski katanya motor mogok di sawah. Di dashboard, foto kecil Rina, anak saya yang berusia semut tahun, masih tergantung di sun visor, tersenyum lebar dengan seragam TK-nya. Saya selalu melirik foto itu kalau mulai mengantuk. Malam ini, saya meliriknya lagi. Entah kenapa, anak saya di rumah pasti sudah tidur sekarang. Istrinya menunggu pesan saya yang biasanya saya kirim jam sebelum. Kami diam beberapa menit. Hanya suara ban di aspal dan radio yang saya kecilkan volumenya. Stasiun lokal sedang memutar lagu-lagu lama. Saya merasa ada yang aneh, tapi tidak bisa ditunjuk. Mungkin karena jalan malam ini terasa lebih sepi dari biasanya. Tidak ada motor lewat. Tidak ada truk dari arah berlawanan. Hanya kami berdua di dalam mobil yang bergerak pelan di bawah langit tanpa bintang. Mas, sering lewat jalan ini ya malam-malam? Tanyanya tiba-tiba. Iya, kerjaan begini kadang harus antar barang cepat. Dia mengangguk pelan. Pasti capek, tapi untung malam ini ketemu saya. Saya tersenyum kecil, kata-katanya biasa saja. Tapi ada sesuatu dalam cara dia mengucapkannya yang membuat saya melirik kaca spion lagi. Di sudut mata, untuk sesaat saya pikir melihat bayangan gerak di belakang mobil. Tapi saat saya lihat langsung, hanya kegelapan. Mungkin cuma pohon yang terkena angin atau mata saya yang lelah. Kami melewati warung Pak Slamet yang sudah tutup, lampu neonnya mati. Hanya ada cahaya kecil dari belakang, mungkin lampu Petromax. Saya ingat lagi pesan warga tempo hari. Kalau ada yang minta tumpangan malam hari, apalagi perempuan cantik, tolak saja. Banyak cerita yang tidak enak. Saya menggeleng dalam hati. Cerita, hanya cerita. Rina duduk diam, tangannya masih terlipat. Sekali-sekali dia melihat keluar jendela, seolah mencari sesuatu di pinggir jalan. Saya merasa mobil ini terasa lebih sempit dari biasanya. Udara malam yang masuk lewat celah jendela sedikit terbuka, membawa bau tanah basah setelah hujan. Tapi di dalam, parfumnya semakin terasa. Manis, terlalu manis. Malam itu saya mengemudi pulang. Seperti biasa. Lampu mobil menyapu jalan provinsi yang sudah sepi sejak jam 9. Hanya suara mesin dan sesekali bunyi jangkrik dari sawah gelap di kiri kanan. Tapi di tikungan sebelum masuk desa, dia sudah berdiri tepat di pinggir aspal. Gaun putihnya tertangkap cahaya lampu depan. Melambai pelan dengan tangan kanan. Seolah sudah tahu saya akan lewat tepat pada saat itu.
Saya mengurangi kecepatan. Jantung saya masih berdetak normal. Tapi tangan di setir terasa sedikit lebih erat. Warga di warung kopi, Pak Slamet, memang sering bilang, kalau malam jangan pernah berhenti. Kalau ada yang melambai, apalagi wanita cantik, tolak saja. Saya selalu mengangguk, tersenyum, lalu melanjutkan cerita lain. Itu kan cuma cerita orang tua yang bosan. Jalan ini sudah saya lalui puluhan kali dalam setahun terakhir, mengantar barang dagangan ke kota dan pulang larut. Tidak pernah apa-apa. Dia mendekat ke sisi penumpang, wajahnya bersih. Rambut hitam lurus sebahu, bibirnya sedikit tersenyum, usianya mungkin Dudi Sudyo atau Tulupa, sulit ditebak. Di bawah cahaya kuning lampu mobil. Mas, boleh numpang? Hujan tadi sore. Motor saya mogok di depan sana, sudah lama nunggu orang lewat. Katanya, suaranya lembut, hampir malu-malu. Saya ragu sebentar, pintu penumpang memang biasa saya. Biarkan tidak terkunci kalau malam sendirian. Kebiasaan lama karena kunci pintunya agak macet. Sayangnya membukanya dia masuk cepat. Duduk dengan rapi, gaunnya tidak kusut. Meski katanya sudah menunggu lama, bau parfumnya masuk bersama dia. Manis seperti bunga melati, tapi ada sesuatu yang gali-gali samar, seperti bau kain lembab yang sudah lama disimpan. Terima kasih, Mas, saya mau ke arah desa sebelah dekat pasar lama, katanya sambil merapikan rambut dengan jari-jari panjang. Saya mengangguk. Memasukkan senaling mobil mulai bergerak lagi. Nama saya Budi. Saya bilang sekadar basa-basi. Kamu dari mana kok malam-malam begini? Iya, Mas Budi, saya Rina. Dari rumah teman di kota, pulang terlambat. Jawabnya cepat. Senyumnya tetap ada. Kami melewati sebuah tikungan kecil yang lebih tajam. Pohon di kiri tampak seperti dinding hitam. Tidak ada rumah, tidak ada lampu, hanya kami. Saya merasa mobil ini seperti terisolasi dari segala sesuatu yang lain. Tidak ada suara motor lain. Lampu yang tadi mengikuti di belakang sudah tidak terlihat sejak saya belok kiri. Mungkin orang itu lurus saja, atau mungkin memang cuma kebetulan. Rina menggeser tangannya sedikit. Mas, bawa air minum tidak? Saya agak haus. Ada botol air mineral setengah isi di konsol tengah. Saya mengambilnya dengan tangan kanan dan memberikannya ke arahnya. Jari-jari kami bersentuhan sebentar saat dia menerima botol itu. Kulitnya dingin. Bukan dingin seperti orang yang kedinginan di malam hari. Dingin seperti logam yang baru diangkat dari tempat sejuk jari-jarinya. Menyentuh punggung tangan saya lebih lama dari yang seharusnya. Seolah tidak terburu-buru melepaskan.
"Terima kasih, Mas," katanya pelan. Suaranya hampir berbisik. Napasnya terasa dingin juga saat dia mengucapkan kata itu. Meski jarak kami tidak terlalu dekat, saya menarik tangan kembali ke setir. Bau parfumnya semakin kuat sekarang. Manis seperti melati yang terlalu banyak. Tapi di baliknya ada sesuatu yang lain, samar, tajam. Seperti bau besi yang agak berkarat, atau tanah basah yang bercampur dengan sesuatu yang sudah lama tidak terkena udara. Saya menciumnya lebih jelas saat dia membuka tutup botol dan minum. Bunyi air yang masuk ke mulutnya terdengar terlalu nyaring di dalam mobil yang sunyi ini. Seperti suara yang sengaja dibuat pelan, tapi tetap terdengar. Dia menutup botol lagi dan meletakkannya kembali di konsol tangan. Saya masih terasa dingin di tempat jarinya menyentuh tadi. Saya melirik sekilas. Wajahnya tenang, tangannya terlipat di pangkuan. Gaun putih itu bersih sekali. Tidak ada noda lumpur meski katanya motor mogok di sawah. Di dashboard, foto kecil Rina, anak saya yang berusia 5 tahun, masih tergantung di sun visor, tersenyum lebar dengan seragam TK-nya. Saya selalu melirik foto itu kalau mulai mengantuk. Malam ini, saya meliriknya lagi. Entah kenapa, anak saya di rumah pasti sudah tidur sekarang. Istrinya menunggu pesan saya yang biasanya saya kirim jam sebelum. Kami diam beberapa menit. Hanya suara ban di aspal dan radio yang saya kecilkan volumenya. Stasiun lokal sedang memutar lagu-lagu lama. Saya merasa ada yang aneh, tapi tidak bisa ditunjuk. Mungkin karena jalan malam ini terasa lebih sepi dari biasanya. Tidak ada motor lewat, tidak ada truk dari arah berlawanan. Hanya kami berdua di dalam mobil yang bergerak pelan di bawah langit tanpa bintang. "Mas, sering lewat jalan ini ya malam-malam?" Tanyanya tiba-tiba. "Iya, kerjaan begini kadang harus antar barang cepat." Dia mengangguk pelan. "Pasti capek, tapi Untung malam ini ketemu saya. Saya tersenyum kecil. Kata-katanya biasa saja, tapi ada sesuatu dalam cara dia mengucapkannya yang membuat saya melirik kaca spion lagi. Di sudut mata, untuk sesaat saya pikir melihat bayangan gerak di belakang mobil. Tapi saat saya lihat langsung, hanya kegelapan. Mungkin cuma pohon yang terkena angin atau mata saya yang lelah. Kami melewati warung Pak Slamet yang sudah tutup, lampu neonnya mati. Hanya ada cahaya kecil dari belakang, mungkin lampu Petromax. Saya ingat lagi pesan warga tempo hari. Kalau ada yang minta tumpangan malam hari, apalagi perempuan cantik, tolak saja, banyak cerita yang tidak enak. Saya menggeleng dalam hati,
cerita, hanya cerita. Rina duduk diam, tangannya masih terlipat. Sekali-sekali dia melihat keluar jendela, seolah mencari sesuatu di pinggir jalan. Saya merasa mobil ini terasa lebih sempit dari biasanya. Udara malam yang masuk lewat celah jendela sedikit terbuka, membawa bau tanah basah setelah hujan. Tapi di dalam, parfumnya semakin terasa. Manis, terlalu manis. Saya melirik sekilas. Wajahnya tenang. Tangannya terlipat di pangkuan. Gaun putih itu bersih sekali. Tidak ada noda lumpur meski katanya motor mogok di sawah. Di dashboard, foto kecil Rina. Anak saya yang berusia lamut tahun masih tergantung di sun visor, tersenyum lebar dengan seragam TK-nya. Saya selalu melirik foto itu kalau mulai mengantuk. Malam ini saya meliriknya lagi. Entah kenapa, anak saya di rumah pasti sudah tidur sekarang. Istrinya menunggu pesan saya yang biasanya saya kirim jam sebelum. Kami diam beberapa menit. Hanya suara ban di aspal dan radio yang saya kecilkan volumenya. Stasiun lokal sedang memutar lagu-lagu lama. Saya merasa ada yang aneh, tapi tidak bisa ditunjuk. Mungkin karena jalan malam ini terasa lebih sepi dari biasanya. Tidak ada motor lewat, tidak ada truk dari arah berlawanan. Hanya kami berdua di dalam mobil yang bergerak pelan di bawah langit tanpa bintang. "Mas, sering lewat jalan ini ya malam-malam?" tanyanya tiba-tiba. Iya, kerjaan begini kadang harus antar barang cepat. Dia mengangguk pelan. Pasti capek, tapi untung malam ini ketemu saya. Saya tersenyum kecil, kata-katanya biasa saja. Tapi ada sesuatu dalam cara dia mengucapkannya yang membuat saya melirik kaca spion lagi. Di sudut mata, untuk sesaat saya pikir melihat bayangan gerak di belakang mobil. Tapi saat saya lihat langsung, hanya kegelapan. Mungkin cuma pohon yang terkena angin atau mata saya yang lelah. Kami melewati warung Pak Slamet yang sudah tutup, lampu neonnya mati. Hanya ada cahaya kecil dari belakang. Mungkin lampu Petromax. Saya ingat lagi pesan warga tempo hari. Kalau ada yang minta tumpangan malam hari, apalagi perempuan cantik, tolak saja. Banyak cerita yang tidak enak. Saya menggeleng dalam hati. Cerita, hanya cerita. Rina duduk diam, tangannya masih terlibat. Sekali-sekali dia melihat keluar jendela, seolah mencari sesuatu di pinggir jalan. Saya merasa mobil ini terasa lebih sempit dari biasanya. Udara malam yang masuk lewat celah jendela sedikit terbuka, membawa bau tanah basah setelah hujan.
tapi di dalam parfumnya semakin terasa. Manis, terlalu manis. Saya melirik sekilas. Wajahnya tenang, tangannya terlipat di pangkuan. Gaun putih itu bersih sekali. Tidak ada noda lumpur, meski katanya motor mogok di sawah. Di dashboard, foto kecil Rina, anak saya yang berusia 5 tahun, masih tergantung di sun visor. Tersenyum lebar dengan seragam TK-nya. Saya selalu melirik foto itu kalau mulai mengantuk. Malam ini, saya meliriknya lagi. Entah kenapa, anak saya di rumah pasti sudah tidur sekarang. Istrinya menunggu pesan saya yang biasanya saya kirim jam sedulum. Kami diam beberapa menit. Hanya suara ban di aspal dan radio yang saya kecilkan volumenya. Stasiun lokal sedang memutar lagu-lagu lama. Saya merasa ada yang aneh, tapi tidak bisa ditunjuk. Mungkin karena jalan malam ini terasa lebih sepi dari biasanya. Tidak ada motor lewat, tidak ada truk dari arah berlawanan. Hanya kami berdua di dalam mobil yang bergerak pelan di bawah langit tanpa bintang. Mas, sering lewat jalan ini ya malam-malam? Tanyanya tiba-tiba. Iya, kerjaan begini kadang harus antar barang cepat. Dia mengangguk pelan. Pasti capek, tapi untung malam ini ketemu saya. Saya tersenyum kecil, kata-katanya biasa saja. Tapi ada sesuatu dalam cara dia mengucapkannya yang membuat saya melirik kaca spion lagi. Di sudut mata, untuk sesaat saya pikir melihat bayangan gerak di belakang mobil. Tapi saat saya lihat langsung, hanya kegelapan. Mungkin cuma pohon yang terkena angin atau mata saya yang lelah. Kami melewati warung Pak Slamet yang sudah tutup, lampu neonnya mati. Hanya ada cahaya kecil dari belakang. Mungkin lampu Petromax. Saya ingat lagi pesan warga tempo hari. Kalau ada yang minta tumpangan malam hari, apalagi perempuan cantik, tolak saja. Banyak cerita yang tidak enak. Saya menggeleng dalam hati. Cerita, hanya cerita. Rina duduk diam, tangannya masih terlipat. Sekali-sekali dia melihat keluar jendela, seolah mencari sesuatu di pinggir jalan. Saya merasa mobil ini terasa lebih sempit dari biasanya. Udara malam yang masuk lewat celah jendela sedikit terbuka, membawa bau tanah basah setelah hujan. Tapi di dalam, parfumnya semakin terasa. Manis, terlalu manis. Kami melewati sebuah tikungan kecil yang lebih tajam. Pohon di kiri
tampak seperti dinding hitam. Tidak ada rumah, tidak ada lampu, hanya kami. Saya merasa mobil ini seperti terisolasi dari segala sesuatu yang lain. Tidak ada suara motor lain. Lampu yang tadi mengikuti di belakang sudah tidak terlihat sejak saya belok kiri. Mungkin orang itu lurus saja, atau mungkin memang cuma kebetulan. Rina menggeser tangannya sedikit. "Mas, bawa air minum tidak? Saya agak haus." Ada botol air mineral setengah isi di konsol tengah. Saya mengambilnya dengan tangan kanan dan memberikannya ke arahnya. Jari-jari kami bersentuhan sebentar saat dia menerima botol itu. Kulitnya dingin, bukan dingin seperti orang yang kedinginan di malam hari. Dingin seperti logam yang baru diangkat dari tempat sejuk jari-jarinya. Menyentuh punggung tangan saya lebih lama dari yang seharusnya. Seolah tidak terburu-buru melepaskan. Terima kasih, Mas. Katanya pelan, suaranya hampir berbisik. Napasnya terasa dingin juga saat dia mengucapkan kata itu. Meski jarak kami tidak terlalu dekat, saya menarik tangan kembali ke setir. Bau parfumnya semakin kuat sekarang. Manis seperti melati yang terlalu banyak. Tapi di baliknya ada sesuatu yang lain, samar, tajam, seperti bau besi yang agak berkarat, atau tanah basah yang bercampur dengan sesuatu yang sudah lama tidak terkena udara. Saya menciumnya lebih jelas saat dia membuka tutup botol dan minum bunyi. Air yang masuk ke mulutnya terdengar terlalu nyaring di dalam mobil yang sunyi ini. Seperti suara yang sengaja dibuat pelan, tapi tetap terdengar. Dia menutup botol lagi dan meletakkannya kembali di konsol tangan. Saya masih terasa dingin di tempat jarinya menyentuh tadi.